kita dijadikan seorang hamba yang betul-betul mencintai anak yatim. Tahu nggak keistimewaan kita memelihara, mencintai anak yatim? Ya Allah, sorga jaminannya. Anak yatim bib, anak yatim mak gak ketulungan bib, susah dibilangin bib, bandel lah, itu ujiannya. Itu ujiannya. Anak yatim itu dikatakan sebagai anaknya Nabi. Anaknya Nabi SAW itu anak yatim. Kita elus kepalanya, kita cium keningnya, ya Allah, dosa kita tuh diampuni sama Allah. La ilaha illallah. Jadi umat Nabi ini paling gampang nyari pahala sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya nabiyya ba'da amma ba'd. Syukur alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita semua kesehatan, keselamatan, kesempatan, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam mari sama-sama kita hadiahkan ke hadapan junjungan kita baginda Nabi Agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak salawat, insya Allah kelak kita akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan dari baginda Rasulullah di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam hormat, salam santun, salam sayang, salam seduluran kepada seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Salam santun, salam rahayu, salam seduluran selalu. Para sahabat, para sedulurku, kali ini saya mendapat undangan daripada Gus Udin. Beliau mengundang saya untuk datang ke kediaman beliau atau di tempat beliau melakukan gemblengan spiritual murid-muridnya. Jadi untuk itu saya datang memenuhi undangan beliau. Saya minta doa dan dukungan daripada para sahabat semua agar perjalanan saya ini sampai menemui beliau dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap melindungi saya bersama kameramen. Sebelum saya melanjutkan perjalanan saya, alangkah lebih baiknya agar Allah selalu melindungi kita semua. Kita akan berselawat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Sallu ala khairil anam al-mustafa badrit tamam. Sallu alaihi wa sallimun yasfa'lana yawma zihan. Ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayuna
azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yauma zihan ya nabsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana ya nabsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana sallu ala khairil anam al-Mustafa badrit tamam sallu alaihi wasallimun yasfa' lana yauma zihan ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana ya nafsuti bibilikon ya ainu qari ayuna azan zamanul Mustafa anwaruhu lahat lana sallu ala nabi sallu alaihi bismillahirrahmanirrahim al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim iya salat al-zina al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim iya salat al-zina al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim iya salat al-zina Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Gus? Saya sudah datang untuk memenuhi undangan daripada jenengan. Ada gerangan apa? Jenengan mengundang saya Apa kemari. maksud saya mengundang kamu kemari? Saya belum tahu maksud kamu. Aku akan mengajak kerjasama denganku dan akan kuajari kamu bisa berbahasa dan bisa berbicara dengan binatang. Jadi apakah kamu mau? Maksudnya bekerja sama dalam bidang apa? Ya, kamu jadi murid aku. Saya jadi murid kamu. Ya. Kalau saya katakan dan saya telah dari ucapanmu, sampean mengatakan ingin bekerja sama dengan saya. Dan tiba-tiba jenengan mengatakan saya harus menjadi muridmu. Ya, karena ilmumu belum seberapa dibandingkan ilmu saya. Inilah, Gus, jangan terlalu memandang rendah orang lain. Saya katakan dalam diri saya sendiri, saya tidak merasa memiliki apapun.
Dan dalam kerjasama itu, saya ingin tahu apa, kerjasama apa, di bidang apa. Mungkin jenengan tahu saya di bidang apa, mungkin jenengan tahu dan paham. Kita akan bersatu menghimpun kekuatan Menghimpun kekuatan ya, untuk menghancurkan si Masre, merebut kalungnya. oh begitu. Ya. Itu bukan kerjasama namanya. Kalau saya katakan itu bukan kerjasama. Niat kamu bukan kerjasama dengan saya, tapi niat kamu hanya untuk memanfaatkan saya. Kau kan tahu keahlian saya, mungkin kamu tahu keahlian saya. Saya bergerak dalam bidang apa? Saya tahu. Kamu ahli dalam pengobatan. Akan tetapi ilmumu lebih rendah daripada ilmu. Gus, jenengan mengatakan saya ahli. Tapi saya merasa saya bukan ahli. Saya hanya bisa berusaha dan berdoa. Hasil saya serahkan kepada Allah. Dan saya bukan ahlinya. Tapi ada niat saya, keyakinan saya untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan. Dan jenengan katakan, jenengan akan mengangkat saya sebagai murid jenengan sendiri. Agar saya bisa bicara dengan binatang. Iya, benar. Mungkin Kenapa jenengan, kamu tidak tertarik dengan taruhan saya? Agar kamu bisa berbahasa dan bisa berbicara dengan binatang. Bahkan sama malaikat kamu juga bisa berbicara. Bisa berinteraksi langsung. apakah itu bisa dijamin? Bisa saya jamin. Dengan saya bergabung dengan jenengan, apakah bisa dijamin? Bahkan santri saya pun banyak yang sudah saya ajarkan. Dia lebih kuat. Dan bahkan dia bisa berbahasa binatang. Dan bisa berbicara langsung kepada malaikat. Oke. Biar kamu tahu. Oke. Kalau saya katakan, apabila saya bergabung dengan jenengan, maka jenengan akan mengajari saya berbicara atau memahami bahasa binatang. Dan saya bisa berinteraksi langsung dengan malaikat. Ya, itu benar. Kalau saya katakan, apakah enggak ilmu terlalu tinggi? Apakah saya katakan itu? Apa enggak angan-anganmu terlalu tinggi? Agar kamu bisa berinteraksi langsung dengan malaikat. Saya tidak berangan-angan. Dan saya sudah bisa membuktikan. Karena memang saya sudah bisa melaksanakan dan berbicara dengan malaikat atau dengan hewan-hewan. Saya bisa berbicara dengan mereka. Kalau itu memang benar, saya katakan luar biasa. Dan berarti keilmuanmu lumayan tinggi dan cukup tinggi. Jadi, apakah kamu menerima tawaranku? Kalau saya katakan, saya bukan berarti menerima ataupun tidak menerima. Apakah ada keraguan dalam diri saya? Tetap ada. Kenapa? Itu hal yang mustahil. Kenapa mustahil? Bahkan menurut saya pun banyak yang bisa melakukan dan berbicara kepada hewan dan berbicara kepada malaikat. Kenapa kamu masih ragu? Ingat Gus, sesuatu hal. Apa yang kita pahami dan apa yang kita niatkan, pedoman saya cuma satu. Itulah yang menjadi pedoman saya. Itu hanyalah doa. Percuma kamu berdoa. Kenapa kamu katakan itu percuma? Ya. Kalau saya bisa langsung kepada malaikat, langsung berbicara, apapun yang kamu minta akan langsung terlaksana. Kalaulah jenengan mengatakan
Apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu niatkan akan terlaksana apabila kamu memanggil malaikat untuk datang kemari dan menemuimu. Dan kamu bisa interaksi langsung dengan malaikat tersebut. Betul. Benar itu. Kalau saya katakan ini maaf, itu salah. Itu sudah menyalahi aturan yang sudah ada. Aturan apa? Nyatanya saya bisa melaksanakan. Berarti Dan keyakinan saya mempunyai jenengan, ilmu itu. kamu, Anda, seorang Gus, yang Anda katakan Anda adalah seorang Gus yang tersohor namanya, bahkan hampir seluruh daerah sini sudah mengenal jenengan. Kenapa? Mereka sudah tahu bagaimana tempat atau pondok jenengan, mereka sudah tahu nama jenengan sudah tersohor. Tapi yang jadi perlu diperhitungkan benar-benar adalah jenengan bisa memanggil malaikat. Apakah itu tidak menyalahi? Tidak menyalahi apa-apa. Kalau saya katakan itu menyalahi. Segala sesuatu kita hanya minta kepada Allah. Tapi jenengan katakan, dengan cara jenengan untuk memanggil malaikat agar memudahkan hajat dan niat jenengan. Dalam hal apa jenengan memanggil malaikat? Untuk apa jenengan memanggil malaikat? Saya bisa merintah mereka. Untuk apa merintah? Untuk apa? Dalam hal apa? Dalam hal apa yang kita mau. Termasuk mengganggu orang lain. Jadi kamu seorang Gus, apa yang bisa kamu lakukan? Yang bisa saya lakukan satu, bahkan saya hanya bisa dan mampu berusaha dan berdoa. Itu saja. Hasil saya serahkan Tidak kepada ada Allah. artinya sama sekali. Siapa bilang tidak ada artinya? Buktinya, apa yang saya niatkan, mudah-mudahan insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Seluruh pasien yang saya tangani, insya Allah. Cuman itu? Iya, karena itu tujuan saya, agar saya bisa bermanfaat untuk membantu orang-orang yang lemah. Sungguh rendah ilmumu, Gus. Sungguh rendah. Itu kan dari pandanganmu sendiri. Kamu hanya melihat dari sudut pandang yang sebelah. Kamu tidak melihat sudut pandang yang lain. Mungkin kamu seorang Gus, mungkin lebih paham daripada saya. Kalau orang Jawa itu kamu terlalu keblinger. Saya tidak terblinger. Memang saya sudah bisa melaksanakan dan saya mempunyai ilmu itu. Gus, apapun yang kamu katakan kepada saya, pertama, saya agak tergiur dengan ucapanmu. Setelah saya telah benar-benar, tidak bisa dipercaya. Biar kamu tahu. Karena apapun yang saya pelajari selama ini dan apapun yang saya yakini selama ini, demi kemaslahatan orang banyak untuk bermanfaat. Saya mengundang kamu kemari bukan untuk berdebat. Saya bukan berdebat dan saya tidak akan berdebatkan keyakinan masing-masing. Saya hanya menawarkan tentang ilmu itu supaya kamu bisa melakukan apa yang kamu mau. Kamu langsung bisa berinteraksi pada mereka. Dan setelah itu, kamu akan memanfaatkan saya. Demi tujuan kamu tercapai, kan? Ya, tepat. Sama seperti kamu. Setiap memperlakukan apa yang kamu jalankan, pasti ada tujuan agar tercapai. Memang benar. Tujuan saya satu, supaya saya bisa bermanfaat, itu saja. Dan apa yang saya lakukan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Itulah tujuan saya.
Jadi, kalaupun saya tidak mau, jangan pernah memaksa kehendakmu kepada orang lain. Itu juga tidak baik. Seseorang Berarti kamu yang mau meragukan belajar, saya. bagaimana? Apakah kamu meragukan saya? Saya tidak meragukan kemampuanmu. Dan saya tadi katakan, saya tidak pernah meragukan kemampuanmu. Tadi saya katakan kepada jenengan bahwasanya, dengan namamu yang sudah terkenal dari seluruh wilayah sini, saya tidak pernah meragukan keilmuan seseorang. Apakah kamu ingin bukti tentang masa ilmuku? Dus, Mari kita coba. sesuatu keilmuan itu tidak boleh kita pamer-pamerkan. Itu cukup diri kita sendiri yang tahu. Saya tidak pernah datang kemari bukan menjajal ilmu jenengan, bukan. Saya datang kemari itu memenuhi undangan jenengan. Saya tidak pernah untuk menantang jenengan, untuk adu kesaktian, enggak. Jenengan jangan salah paham. Kalaupun jenengan salah paham dengan saya, dan jenengan ingin mengajak saya untuk menjadi pengikutmu, toh itu juga salah. Berarti jenengan memaksa saya harus bergabung dengan jenengan. Setelah itu jenengan manfaatkan saya. Itu tidak boleh. Itu yang harus jenengan pahami. Kalau saya katakan dengan keilmuan dan kemampuan jenengan saat ini, itu saya katakan itu akan menjadi sia-sia. Malam ini juga harus kita coba ilmuku sama ilmumu lebih kuat mana. Silakan. Anda menjual, saya beli. Bahkan akan saya borong semua. Cuma segini kemampuanmu. Dengan cara ini, belum ada persiapan. Apakah kamu tidak mau menerima tawaranku? Saya tetap dengan pendirian saya. Ilmumu itu belum seberapa dibandingkan dengan ilmuku. Boleh kamu jajaki dalamnya lautan, tapi jangan pernah kamu jajaki kemampuan seseorang. Masih belum menerima tawaran. Saya tetap dengan pendirian saya. Walaupun kamu paksa saya tidak akan pernah menerima tawaranmu untuk mengabdi kepada jenengan. Keluarkan semua ilmu.
masih ingin mencoba? Saya bukan ingin mencoba, tapi saya akan mempertahankan apa yang menjadi keyakinan saya. Sudahlah. Cuma engkau menghadapi aku. Tapi intinya saya tidak pernah menerima tawaranmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya. Allahu Akbar. Wah. Pergi dari sini. Belum kau mati, kau balik tempat. Udah gak? Ingat, suatu hal harus kamu ingat tuh, yang harus kamu pahami. Sedikit pun aku tidak akan ikuti kamu. Camkan itu. Aku tunggu waktu. Sudahlah. Baik, sebelum kau mati, kau harus Oh.